Kemudian adapun salat jenazah nih ya. Ini ada beda pendapat di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kalau tidak salah Imam Ibnu Hajar menganjurkan sampai wabarakatuh. Kalau Imam Ramli tidak pakai wabarakatuh. Makanya kita di Kalimantan, khususnya di Balikpapan ya, itu kalau guru-guru kita yang melaksanakan sholat jenazah, terutama yang jadi imam, itu bertambah wabarakatuh. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau salat jenazah. Memang ada beda pendapat. Nah, boleh dua-duanya dipakai. Nah, adapun ulama Hadramaut, mereka itu membaca wabarakatuh tapi dengan suara direndahkan. Contoh umpama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi separuh-separuh gitu. Separuh. Itu mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, Hambali atau Maliki, mereka tuh cuma sekali salam saja kalau salat jenazah. Makanya kalau di Mekah ya, kalau kita di Mekah salat jenazah di Madinah, imamnya sekali saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai dia. Itu mazhab di sana. Nah, kita mazhab Syafi'i tetap 2 kali salam, dan yang mau bertambah wabarakatuh boleh di salat jenazah. Yang tidak mau pakai bertambah wabarakatuh juga nggak apa-apa. Dua-duanya benar karena dua-duanya punya pendapat. Mudah dipaham kira-kira? Itu kalau salat jenazah. Salat jenazah itu penting ya dilaksanakan. Karena salah satu manfaat salat jenazah, selain kita sudah mendapatkan pahala, ya, dapat pahala itu 1 qirat sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud segi pahalanya. Nah, kemudian ada hikmah di balik salat jenazah itu. Ada siapa yang sering melaksanakan salat jenazah, maka insya Allah ketika meninggal dunia, maka orang pun juga akan banyak menyolatkan dia. Jadi kalau kita sering salat jenazah nih ya, nanti pada saat kita meninggal dunia, insya Allah banyak juga orang yang mensalatkan jenazah kita. Tapi kalau kita nggak salat jenazah, apalagi nggak pernah ikut salat jenazah, meninggal dunia, bisa jadi sedikit orang yang mensalatkannya. Padahal apa ya, penting salat jenazah itu. Karena kalau kita salat jenazah, maksudnya kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dilaksanakan salat jenazah sampai 40 orang nih, maka fadilahnya orang yang meninggal itu diampuni dosanya. Asalkan 40 orang. 40 orang ini orang yang betul-betul beriman. Orang yang betul-betul baik orangnya. Makanya di Banjar itu sebagian ya, di Banjar itu kalau ada orang meninggal biasanya beristilah orang yang ahli waris itu memanggil santri sebanyak 40 orang. Manggil santri 40 orang. Untuk apa? Mensalatkan jenazah ini. Supaya apa? Supaya orang yang meninggal ini diampuni dosa-dosanya. Nah, itu penting itu seperti itu. Mudah ya dipaham ya. Nah, kemudian rukun salat yang terakhir, yang ke-13 adalah at-tartib bainal arkan. Tertib di segala rukun-rukun salat. Dari berdiri tegak, takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud sekali, duduk di antara sujud yang kedua, begitu seterusnya. Tidak boleh terbolak-balik. Umpama sujud dulu, baru ruku, baru i'tidal, enggak boleh. Urutannya harus seperti itu sampai berakhir salat. Nah, jadi selesai sudah rukun-rukun salat yang 13. Ya, rukun salat itu ada 13 menurut pendapat yang paling kuat. Baik, kemudian kita menyimpang sedikit ya, walaupun masih ada kaitannya tapi tidak apa-apa ya. Apa itu? Begini ya.
mengucapkan salam itu kan hukumnya sunnah. Ini di luar salat ya, kita bicara di luar salat. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam sunnah, yang menjawab wajib. Nah, kata ulama ini salah satu bentuk terkadang pahala yang sunnah itu ngalah-ngalahin pahala yang wajib. Contohnya apa? Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah, artinya orang itu tidak bisa mendapatkan pahala wajib kecuali ada yang mengerjakan yang sunnah tadi. Mudah ya dipaham ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengucapkan salam dengan orang, maka bagus-baguslah mengucapkan salam itu. Nah, enggak boleh dibalik. Assalamualaikum, itu kan begitu mainnya. Enggak boleh bilang Waalaikumsalam. Kalau dia mengucapkan Waalaikumsalam, maka kita yang menjawab ini tidak wajib menjawab. Kenapa? Karena dia punya cara salah. Paham ya? Atau tulisan. Kalau ada orang nulis untuk umpama di WA atau kalau zaman dulu SMS ya, sekarang WA umpama. Apakah wajib kita menjawabnya juga? Iya, jawabnya wajib. Kalau dia nulisannya benar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita wajib menjawab salam juga. Nah, tapi tulisannya benar. Jangan tulisannya singkat aja. ASS umpama. ASS, apa ES ini? Kan ada gitu. Huruf A sama SS. Maksudnya Assalamualaikum. Nanti kita jawab WSS gitu. Jadi kalau ada orang nulis salam, jika tulisannya benar, kita boleh jawab. Ya. Jadi harus benar kalimatnya. Jangan cuman ASS atau salam gitu ya. Salam. Kalau dia cuma salam, jawabkan juga salam juga. Nah, kemudian kita wajib menjawab salam itu apabila satu, yang mengucapkan salam ini orang Islam. Yang mengucapkan salam ini adalah orang Islam. Kalau bukan orang Islam, maka gugur kewajiban kita. Umpama tetangga kita ada orang non-muslim, dia menjawab Assalamualaikum Pak Haji, kita tidak wajib menjawab ya gitu aja boleh. Atau kalimatnya waalaikum gitu, boleh aja. Nah, itu gugur kewajiban kita menjawab salam. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam bukan orang Islam. Kemudian yang selanjutnya, yang mengucapkan salam ini adalah suara asli. Suara asli, bukan suara yang tidak asli. Bagaimana suara yang tidak asli? Seperti bel. Ting tong, ting tong, assalamualaikum, katanya kan? Maka kita tidak wajib menjawabnya. Kenapa? Karena ini bukan suara yang asli. Mudah ya? Kemudian menjawab kita wajib menjawab salam ini apabila yang mengucapkan itu makhluk yang berakal, seperti manusia atau malaikat atau bangsa jin. Tapi kalau makhluk yang tidak berakal seperti binatang, ini kita tidak wajib menjawabnya. Nah, burung. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kata burung beo. Apakah kita wajib menjawabnya? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena burung ini makhluk yang tidak berakal. Dia punya insting, punya nafsu, punya insting, tapi tidak punya akal. Nah, itu ya. Apalagi siaran langsung. Siaran langsung itu umpama lagi live di Facebook, di Instagram, di YouTube atau di mana kita mendengar, maka kita wajib menjawab. Tapi kalau siaran ulang, tunda, apalagi diputar berulang kali, maka ini ada ulama yang mengatakan kita tidak wajib menjawabnya. Tapi kembali ke sunnah saja. Kemudian selanjutnya kita berada di dalam posisi yang tidak sibuk. Arti tidak sibuk itu umpama kita bukan dalam sholat.
Kalau ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita lagi sholat, jangan kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jawab Waalaikumsalam, batal sholat kita, ya enggak? Maka itu tidak diwajibkan menjawab. Nah, ada yang mengatakan gugur sama sekali kewajiban menjawab salam, ada yang mengatakan tetap wajib menjawabnya tapi setelah selesai sholat. Apalagi gugur kewajiban menjawab salam seperti kita lagi makan. Ya, kita lagi makan, ada orang Assalamualaikum, maka gugur kewajibannya. Ya, apalagi di dalam WC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jar orang apa ini pindah mahajan ini? Sekalian dalam WC. Jadi kalau dalam WC gugur kewajiban kita untuk menjawab salam. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah, kemudian kalau orang mengucapkan salam kepada perorangan, yakni ya orang ketemu orang gitu ya. Ya, satu ketemu satu, apa jalan face to face apa itu ya? Wajah ketemu wajah. Maka orang yang ditujukan salam kepada dia, wajiblah dia untuk menjawab salam itu. Nah, tapi kalau seandainya pengucapan salam itu ditujukan kepada umum, contoh seperti sang khatib atau seperti penceramah, sebenarnya kan sebelum ceramah kan ya, Assalamualaikum warahmatullahi kan gitu ya para penceramah. Apa yang terjadi? Maka kata ulama menjawab salam itu tidaklah wajib perorangan, bukan fardu ain, tapi nanti jatuhnya fardu kifayah. Maksudnya kalau seandainya ada salah satu jamaah yang menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka yang lain gugur kewajiban untuk menjawab salam. Itu jatuhnya adalah namanya fardu kifayah. Kemudian kembali ke salat tadi. Kalau mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib, apakah wajib kita menjawab salam orang yang sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, maka kita tidak wajib menjawabnya. Ya, tidak wajib menjawabnya. Dan ingat, yang terpenting juga ini, orang yang salam dalam salat tadi, niatnya itu salamnya untuk salat, bukan salam untuk penghormatan di dalam Islam. Kalau ada orang yang salat ketika dia mengucapkan salam, niatnya untuk memberikan salam penghormatan dalam Islam kepada orang di samping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka batal salat yang ini. Jadi dia mengucapkan salam itu, salam memang untuk salat, rukun salat, bukan salam yang dia niatkan untuk penghormatan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi tambahin Pak Haji gitu ya. Batal sudah sama sekali itu. Kenapa? Karena niatnya salah. Mudah ya? Baik. Kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi pelajaran berikutnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.